Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel Rizky Hermawan Official. Di video kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana sih langkah-langkah awal sebelum kita melakukan install ulang install ulang Windows di laptop kita. Untuk langkah yang pertama itu pastikan seluruh data dari teman-teman itu diamankan dulu ya, misal dari folder download, terus picture. Ini ada data yang penting, kalian bisa amankan dulu ya. Kalian copy, misalkan ini kalian copy ctrl-a untuk mengeblok atau mengopi semuanya ya, kemudian ctrl-c, terus teman-teman pindahkan saja misal di uh, di hard disk eksternal ya, misal posisinya di sini ini yang download ini adalah hard disk eksternalnya ya. Teman-teman bisa klik di sini ya, terus ctrl-v gitu untuk memindahkan semua file atau data yang penting kita ya. Kemudian kalau sudah seperti ini gimana ya, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa ketikan Windows plus R ya secara bersamaan ya, tekan Windows plus R. Kita coba ya. Terus di sini kita ketik saja ms info 32, terus enter. Nah, pada saat di halaman ini kita bakal bisa mengetahui kita sekarang sedang menggunakan Windows versi berapa, terus tipe sistemnya 32 atau 64 bit. Itu bisa tahu ya. Jadi kalau misalkan di sini ya sistem tipenya itu adalah 64 bit ya, saya sarankan nantinya ketika install ulang itu juga kita menggunakan sistem yang sama 64 bit. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalkan kita menggunakan sistem yang 32 bit, terkadang ada beberapa driver yang kurang kompatibel. Ya, driver itu ya yang bertugas mengatur kayak keyboard, terus touchpad seperti itu. Nanti kalau misalkan drivernya nggak kompatibel, apa yang terjadi? Ya, touchpadnya kadang macet, nggak bergerak, atau keyboardnya yang serasa kayak rusak padahal nggak rusak gitu kan ya. Jadi itu tipsnya. Terus untuk Windowsnya, nah ini juga penting. Untuk memilih Windows itu sebaiknya kalau misalkan yang terbaru ya kan, kalau misalkan Windows 10 mau di install ulang ke Windows 11, langkah selanjutnya gimana? Kalian bisa cek dulu atau kalian bisa kumpulkan dulu driver yang terpenting gitu ya. Kalian bisa cek di website laptop masing-masing, misalkan Lenovo ya, kita cek di website Lenovo gitu, driver apa gitu. Misalkan ini ya, ini kan laptopnya saya menggunakan laptop Lenovo. Jadi kita ketikkan saja driver Lenovo ThinkPad. Nah, di sini kan sudah masuk ya. Ada Lenovo System Update. Ini juga penting sekali ya. Nanti kalian bisa cari dulu drivernya di sini apakah sudah kompatibel dengan Windows yang lebih tinggi atau masih di sistem yang sama. Kalau andai kata masih di sistem yang sama ya, kalau dirasa laptopnya nggak lemot atau nggak ada keluhan apapun ya,
jangan dinaikkan versinya gitu. Itu langkah itunya ya, langkah pentingnya gitu. Nah, jadi untuk mengetahui sistemnya driver itu di website laptop masing-masing biasanya ada dan menyediakan, kayak Lenovo ini yang menyediakan dia. Nah, itu ya. Jadi intinya ya, intinya kalau dirasa memang memang laptop itu enggak mengalami gejala kayak kayak lelet gitu, terus kayak eh, sistem apa aplikasinya ada yang mungkin kurang berfungsi, itu sebaiknya nggak perlu di itu ya, nggak perlu diinstal ulang gitu. Dan jika perlu dilakukan install ulang itu memang eh, untuk menormalkan sistem kembali di laptop. Jadi tujuannya install ulang Windows itu untuk menormalkan kembali sistem-sistem yang ada di laptop tersebut, baik itu aplikasinya, terus datanya, terus ya pokoknya berbagai jenis ya, berbagai jenis komponen yang ada di laptop tersebut itu bisa jadi lebih aman gitu ya, lebih kembali seperti semula. Jadi kalau memang eh, nggak perlu, jadi kalau memang dirasa laptopnya baik-baik saja, terus masih menunjukkan responsif yang tinggi gitu, terus aplikasinya masih bisa berjalan dengan normal semua, jadi ya itu aja ya, nggak perlu diinstal ulang. Baik, segitu dulu ya eh, penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.